Sudah ada tombol rekam belum, Kak? Jadi, apa suaraku terdengar ya? Sudah, Kak. Tolong tunggu sebentar ya. Ini tak hubungi dulu anak-anaknya. Oke, Kak. Aku izin share screen-nya mulai sekarang ya, Kak, buat ngecek sekalian. Boleh, Kak. Kak, ini ada yang sakit soalnya. Sama ada yang masih lomba. Oke, gitu, Kak. Masih ada yang bisa join atau gimana nih berarti, Kak? Atau semua lagi nggak bisa gitu? Ada, Kak. Ini masih yang baru konfirmasi masih satu. Oh, oke. Kalau gitu ditunggu aja, Kak. Nggak apa-apa. Ya. Kak, ini berarti pertemuan 3 ya? Ya, ini pertemuan 3. Berarti kurang 2 pertemuan. Ya nggak sih, Kak? Sebentar, Kak. Aku cek dulu ya. Takut salah lupa. Kayaknya iya. Tinggal 2 lagi kalau nggak salah. Trigono lagi sama peluangnya benar. 2 lagi, Kak.
Permisi Kak, ini bisa dimulai dulu atau masih ada yang perlu ditunggu? Dimulai dulu nggak apa-apa, Kak? Oke, terima kasih Kak. Aku mulai ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin masih ada beberapa yang belum join. Untuk sambil kita menunggu, sambil kita memulai pertemuan pada malam hari ini, gitu ya teman-teman. Karena juga mengingat waktu dan durasi yang terbatas, jadi kita akan mulai sekarang. Oke, mungkin untuk teman-teman yang udah join, mungkin lupa atau sekali lagi baru join nih gitu. Nah, aku mau sekali lagi memperkenalkan diriku. Jadi aku bisa dipanggil Kak Fili. Aku pengajar dari divisi akademik di Mathematical Solving. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas untuk materi kita malam hari ini. Nah, materi kali ini sebenarnya materinya adalah lanjutan dari materi dua pertemuan sebelumnya. Jadi dua pertemuan sebelumnya itu kita membahas representasi dan interpretasi data, yaitu kita bahas tentang mean, median, modus untuk data tunggal dan data kelompok, serta dengan histogram dan histogram dan histogram dan ini frekuensi relatif. Ya, kemarin kita bahas itu. Nah, sekarang lanjutannya itu kita akan bahas karena kemarin kita sudah memasuki ukuran pemusatan, jadi sekarang kita masuk ke ukuran penempatan atau ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Jadi materi kita sama, tapi ini lanjutan dari yang kemarin. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Oke, sebentar aku mau lihat dulu konfirmasi. Oke, jalan ya ininya slide-nya.
yang kita bahas itu biasanya mencakup itu tadi tiga yang ada di bagan, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, perhitungannya ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari nilai masing-masing ukuran letak yang nantinya itu akan digunakan terhadap data yang tidak dikelompokkan serta data yang dikelompokkan. Ini nanti ada hubungannya juga dengan ukuran penyebaran data gitu. Jadi sebelum kita mengenal ukuran penyebaran data, kita harus mengetahui ukuran letak atau ukuran pendapatan data gitu, karena ini berhubungan gitu. Jadi ini awalannya untuk kita masuk ke ukuran penyebaran begitu teman-teman. Nah, ini kalau kita di SMP waktu itu kita belajar tentang statistika, tentang median, modus, itu kita belajar tentang data tunggal. Nah, di sini juga kita belajar lagi nih tentang data tunggal. Kita merecall ulang gitu, mengingat kembali gitu tentang perkenaan di data tunggal. Tapi nanti kita ada tambahan nih, agak sedikit lebih mendalam lagi, agak diperluas, yaitu kita juga akan belajar tentang data kelompok. Sebelum itu kita mau mengingat kembali untuk yang data tunggal. Nah, untuk data tunggal, kita langsung masuk ke yang pertama, itu ada kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan. Nah, ini perlu diingat teman-teman, ini ya, ini harus diurutkan. Jadi seperti modus dan median, kuartil itu juga data-datanya itu harus diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, dari terbesar sampai terkecil begitu. Nah, di sini dibaginya itu menjadi 4 bagian kalau kuartil yang sama setelah nilai datanya nah ini ya kan, diulang lagi ada repeat, yaitu diurutkan dari yang terkecil kayak yang di sini ya. Tapi sebenarnya boleh aja, yang penting urut mau terkecil terbesar atau terbesar terkecil. Nah, ini terdiri dari apa aja? Terdirinya dari kuartil pertama atau biasanya disimbolkan dengan Q1. Ini Q1 biasanya tulisannya begini ya, teman-teman. Satunya yang indeks gitu. Nah, ini karena editnya susah gitu ya kalau di Canva. Oke, yang kedua itu ada kuartil kedua. Kuartil kedua atau Q2. Nah, kuartil kedua ini juga biasanya disebut dengan median begitu ya. Dan yang terakhir ada kuartil ketiga. Duh, katanya dibagi 4, Kak. Tapi kok ini kuartilnya cuma ada 3 lah. Nah, seperti yang digambar ini nih. Maksudnya teman-teman. Kenapa dia dibaginya itu menjadi 4 bagian? Itu adalah ininya. Nah, data di dalamnya gitu. Ada 4 bagian. Sedangkan yang Q1, Q2, Q3 ini apa? Q1, Q2, Q3 ini adalah untuk patokan pembagiannya gitu. Jadi teman-teman. Nah, di sini juga ada sudah dicantumkan rumus untuk kita mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 gitu. Di sini rumusnya menggunakan kuartil I. I itu nanti bisa diisi dengan ini berjalan ya, teman-teman. Jadi bisa diisi 1 sampai 3. Nah, N itu adalah banyak datanya. Jadi tinggal nanti misal Q1 itu berarti sama dengan nilai data ke 1/4. Jadi nilai datanya itu dibagi dulu 1/4 ini nanti banyak datanya masuk, misal banyak datanya ada 10 gitu ya. Berarti nanti ditambah 1 gini. Nah, begitu. Jadi nanti nilai data ke-nya ya. Jadi ini tuh bukan nanti
waktu kita menghitung, misal 1/4 ini berapa? 1/4 kali 11. Misal ini hasilnya bukan desimal ya teman-teman. Nah, ini yang kita cari itu bukan ini, yang hasilnya itu bukan ininya teman-teman, tapi nilai data ke ini gitu. Gitu. Apakah hasilnya itu selalu bulat? Enggak harus teman-teman. Nah, di sini ada nih penjelasannya. Nah, jika nilai I n plus 1/4 itu bukan bilangan bulat, nilai I-nya itu ditentukan menggunakan interpolasi linear. Interpolasi linear itu yang seperti apa? Nah, yang seperti ini, teman-teman. Ini rumusnya. Interpolasi linear itu untuk semacam pembulatannya, begitu, teman-teman. Biar kita tahu exactly-nya datanya, nilai data keberapa sih gitu untuk nilai I-nya itu gitu. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya ada I di sini mungkin aku agak besarin dikit. Nah, biar kalian kelihatan. Nah, ini I sama dengan XN. XN ini adalah nilai data ke N. Misal kalau nilai data, misal nih, ini kita dari yang ini ya, 11/4 aja gitu ya. 11/4 tuh berapa? Kan 2,3 ya, kalau nggak salah. Bener nggak? 28, 8, 11. Ya, bener ya? 2,3 ya? Oke, bener ya? 2,3 ya? 2 kali 4 kan 8. 8 kan 11 kurang ya. Bukan deh. 3-nya salah ya ini. Sebentar. Kan jadinya nanti 3/4. Berarti 2,75. Nah, lupa kalau harus dibagi 4. Nah, ini harus teliti ya teman-teman. Seperti aku tadi aja bisa kurang teliti nih. Jadi teman-teman perlu ketelitian yang cukup tinggi gitu ya. Nah, ini kan udah ada nih. 11/4 itu kan 2,75. Nah, 2,75 kan koma tuh, bukan bilangan bulat. Aku tulis di sini biar aku tidak scroll-scroll. Lah, apakah yang dimaksud dengan nilai data ke N? Nah, ininya teman-teman, kita ambil bilangan basisnya atau bilangan bulatnya, yaitu 2. Berarti nanti Q1 misalkan sama dengan, kan tadi Q1 tuh kita nyarinya. Misal Q1 itu nanti XN-nya berarti nilai data ke-2. Ditambah D-nya, nih, D adalah nilai desimalnya, berarti 0,75-nya. Terus dikalikan dengan XN plus 1. XN plus 1 berarti nilai data setelah nilai data kedua. Berarti nilai data ke-3 dikurangi nilai data kedua. Nah, ini nanti nilai datanya berapa ya tinggal diisi terus dihitung. Nah, baru inilah hasilnya Q1-nya gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini mau ada yang bertanya atau mau menginterupsi gitu, diperbolehkan banget ya teman-teman. Atau mungkin bisa teman-teman catat dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang membingungkan bagi teman-teman, atau kalau aku kecepatan dalam menjelaskan, tolong teman-teman juga ingatkan gitu ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin teman-teman bisa tampung dulu, karena kita kan cuma ada durasi waktu kurang lebihnya 1 jam. Jadi disimpan aja, dicatat, habis dicatat nanti setelah aku menjelaskan, nah selesai menjelaskan teman-teman bisa bertanya gitu ya. Bisa raise hand atau bisa chat di kolom chat Meet-nya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada baiknya aku lanjutkan dulu ya teman-teman. Tadi itu kita bahas kuartil. Kuartil itu, nah, dibagi 4 kan. Nah, itu inget-ingetnya itu langsung gampang teman-teman. Kalau kuartil itu kan kayak kuartet gitu kan. Bahasa istilah-istilah kuartet kan pasti familiar ya di telinga kita ya. Kalau kuartet itu berempat, oh berarti nanti kuartil itu dibagi 4. Nah, kita masuk ke yang kedua, itu desil. Desil itu 10 ya teman-teman. Jadi
Nih, di sini juga ada nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama gitu. Desil gitu. Nah, ini kan pasti agak-agak familiar lah pasti kayak desi gitu kan. Pasti di bahasa matematika ini sering banget digunakan gitu kan desi gitu. Nah, ini dibagi 10 dijadiin 10 bagian teman-teman. Jadi ada 9 titik atau 9 patokan. Kalau tadi kan patokannya ada 3 berarti kan untuk membagi datanya menjadi 4. Kalau ini menjadi 9. Nah, untuk simbolnya berubah. Kalau kuartil tadi pakai Q, ini pakai D gitu. Untuk rumusnya seperti apa? Untuk rumusnya itu seperti ini. Yang berwarna pink ini ya teman-teman. I-nya bagaimana? I-nya tetap seperti tadi, I-nya berjalan. Tapi ini berjalannya agak lebih panjang, dari 1 sampai 9. Sedangkan N-nya tetap untuk banyak data, gitu. Nah, perbedaan dari kuartil dan desil itu hanya di penyebutnya, teman-teman. Penyebutnya di sini 10, karena dia kan dibagi menjadi 10 bagian, jadi ya penyebutnya 10, gitu. Nah, begitupun nanti di yang selanjutnya ini, itu um, dia dibagi perbedaannya itu cuma di penyebutnya gitu. Kalau tadi kan 4 yang kuartil, desil 10, tapi kan tetap nih rumusnya sama kan. Tuh, ini kan N+1 sama-sama N+1, cuma beda di ini 4. Terus kalau yang ini dia 10 sama-sama N1, N+1. Di sini juga ada keterangannya teman-teman. Nih, jika I N+1/10 ini bukan bilangan bulat hasilnya, nah nilai data nilai di apa desil I-nya itu ditentukan juga menggunakan interpolasi linear dengan rumus yang sama seperti yang di atas ya teman-teman. Jadi rumusnya sama, tetap sama. Jadi interpolasi linear ini rumusnya sama untuk kuartil, desil maupun yang persentil nanti gitu. Nah, rumusnya berarti kalau yang desil ya tinggal nanti D-nya apa Q-nya diganti dengan D gitu. Nanti jadinya DI sama dengan XN plus D-nya tetap ya. D-nya ini adalah nilai desimalnya XN+1 dikurangin XN gitu. Sama. Aman ya. Ini gampang kok teman-teman. Ini berarti kan tinggal kita mengubah aja gitu penyebutnya gitu. Nah, nanti hasilnya itu jangan lupa hasilnya sebentar. Kita tadi bahas ini Mas ini ya. Hasilnya nanti ini kita perlu lihat ini. Ini ada kata-kata nilai data ke. Berarti nanti berapapun hasilnya, misal 3 atau misal 10, 34. Berarti yang dicari, yang hasilnya itu bukan angkanya ini, tapi kita perlu melihat di soal atau di keterangan data mana nilai data yang ada di posisi data ke-34 itu nilai datanya berapa atau nilai data ke-10 atau nilai data ke-3 gitu. Nah, kemudian ada persentil. Persentil, nah dari kata persen. Ini pasti udah familiar banget malahan kalau persen. Mungkin kalau desil itu kayak desil dan kalau kuartil pasti tahu. Kalau desil mungkin ada agak-agak gitu kan. Tapi kalau persen itu sangat familiar pastinya ya kan. Persen berarti dibagi 100. Ini udah terlihat jelas nih di sini teman-teman bahwa dia dibagi 100 gitu ya. Nih tertentu nih membagi nih persentil pertama, kedua sampai persentil ke-99 gitu. Sama semuanya sama, beda cuma di sini dan di penyebut. Kalau persentil berarti simbolnya nanti pakai P besar gitu. Penyebutnya diganti 100, tapi yang lain-lainnya sama. I-nya berjalan dari 1 sampai 99, N-nya tetap banyak data, dan kalau nih hasilnya nanti bukan bilangan bulat, sama-sama menggunakan interpolasi linear begitu. Nah, supaya ini juga ada keterangannya, mungkin nanti kalau di-share jadi bisa biar nggak bolak-balik lihat, jadi aku tulis lagi. Berarti PI itu sama dengan XN plus ya. Ya benar. Plus D XN+1 kurangi XN.
Nah, gitu ya. Nah, ini ada contoh. Oh, ini sudah ada. Oh ya, benar. Ini ada contoh soal. Benar, 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 benar. Ini contoh soal yang untuk data tunggal nih. Untuk bagian kuartil, desil, dan persentil gitu. Nah, mungkin yang ini aku akan pandu dulu bagaimana cara mengerjakannya. Nanti semisal kita ada waktu, kita bahas soal yang akan aku tanyakan ke teman-teman untuk bantu jawab ya, teman-teman. Gitu. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal yang bagian pertama yaitu bagian untuk data tunggal gitu ya. Oke, di sini aku akan menggunakan warna biru biar mencolok. Oke, di sini sudah ada tabel usia nih 6, 7, 8 sampai 11 dan ada keterangan banyak datanya sudah ada, teman-teman. Jadi kita nggak perlu menghitung ini. Jadi ada 30 ya. Nah, ini untuk frekuensi di setiap usia. Jadi untuk anak yang usianya 6, frekuensinya 7 dan berikut ke bawah ya, teman-teman. Sedangkan yang ini tuh FK itu nama apa? Ini FK itu adalah frekuensi kumulatif. Ini ya kalau nggak salah tulisannya, kumulatif gitu. Nah, bisa dilihat nih dari 7 ke 9 kenapa? Karena 7 tambah 2 jadi 9 dan begitu seterusnya ya. Jadi 26 tambah 4 kan 30 gitu. Ini pasti tahu ya, teman-teman. Ini aku sekedar mengingatkan kembali, mungkin teman-teman ada yang lupa atau kayak tersilap gitu memorinya ya ke suatu tempat gitu. Jadi aku ingatkan sekali lagi gitu. Oke, kita akan mulai contoh soal yang pertama ini. Jadi misal kita mau nih cari kuartil atas sama kuartil bawah. Nah, kuartil bawah, kuartil atas tuh yang mana Kak gitu. Nah, tadi aku belum sempat jelasin ya. Jadi kuartil bawah itu yang Q1, teman-teman. Sedangkan kuartil atas itu yang kuartil 3. Kayaknya aku sudah bahas atau belum ya? Aku lupa. Jadi aku jelasin lagi ya, teman-teman. Jadi ke Q1 itu yang bawah, Q, Q3 itu yang atas. Nah, Q2 itu yang apa? Q2 itu ya ini kuartil kedua, kuartil tengah biasanya atau disebut juga median. Nah, karena kuartil kedua ini biasanya median kan nilai tengah gitu, jadi mungkin teman-teman pasti inget lah ya cara untuk mencari median di data tunggal gitu ya. Jadi ya aku nggak bahas ini lagi gitu. Yang aku bahas sekarang adalah yang ini dan ini gitu. Nah, kita cari kuartil satunya dulu atau kuartil bawah. Itu gimana caranya? Tadi kita ingat-ingat rumusnya tuh apa untuk kuartil bawah? Untuk kuartil, mohon maaf. Jadi QI itu sama dengan nilai data ke I per 4 ya, kuartil per 4 dikali sama N plus 1 gitu. Nah, ini kan kita carinya Q1 ya yang pertama ya, karena yang bawah. Yang bawah dulu baru yang atas. Nah, yang bawah itu berapa nilainya. Nah, kita di sini aku tulis ulang. Berarti kan ini diisi 1 per 4. N-nya berapa tadi? 30. Jadi 30 plus 1. Oke, aku ginian aja ya. Jadi 1 per 4, 30 tambah 1, 31. Oke, 31 dibagi 4. Berapa teman-teman 31 dibagi 4? Aku taruh di sini ya. 31 dibagi 4 berapa? 31 dibagi 4 itu hasilnya adalah 7,75. Itu teman-teman. Oke, sebelum aku memulai mungkin masih bisa mengikuti ya. Bisa dikasih reaction-nya dong, kayak kasih jempol atau kasih di kolom chat konfirmasinya gitu. Atau aku ini kelihatannya agak lambat ya
Suaraku masih aman? Ini aku juga baru cek. Sebentar. Mungkin gini aja ya supaya lebih aman. Ini harusnya udah aman. Oke, aku lanjut ya. Aku lanjut dulu deh sambil menunggu teman-teman memberikan reaction-nya gitu. Aku belum melihat nih reaction-nya dari tadi ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Setelah kita nemu ini Q1-nya hasilnya 7,75. Tadi kan ada tuh yang namanya interpolasi linear. Nah, inilah saatnya kita menggunakannya karena ini hasilnya adalah bukan bilangan bulat tapi bilangan desimal. Bagaimana caranya untuk mencari interpolasi linearnya itu menggunakan rumus yang tadi. Berarti X7 kita ambil basisnya atau bilangan bulatnya ditambah dengan desimalnya dikali dengan xn plus 1. Berarti 7 ditambah 1 jadi 8. Aku langsung tulisnya begini ya teman-teman, dikurangin x7. Berarti x7 itu nilai data ke-7. Ya kan? Nilai data ke-7 berapa nilai data ke-7? Nilai data ke-7 itu yang ini ya. Ini kan masih 7 nih di sini. Berarti nilai data ke-7 adalah 6. Gitu. Nah, 6 ditambah dengan desimalnya itu 0,75. Oke. Habis itu dikali dengan yang ke-8. Nilai data ke-8 berarti ini kan? Nih. 9 kan berarti 8 masuk yang di sini kan? Berarti 7. 7 ditambah data ke-7. Data ke-7 tadi adalah 6. Tinggal dijumlah deh. Kok ditambah? Udah bisa belum ya ini kok? Oh, nggak bisa. Kita pakai undo aja. Dikurang ya, teman-teman. Nah, dikurang 6. Berapa hasilnya? 6 ditambah 0,7. Ini kan 1 ya. Jadi aku langsung gini. Hasilnya adalah 6,75. Inilah hasilnya gitu loh. Tadi katanya kok kita harus lihat nilai data ke-nya, Kak, gitu. Nah, ini kalau pakai rumus yang ini, teman-teman. Tapi kalau udah masuk ke interpolasinya itu langsung gitu. Jadi inilah hasilnya. Hasil akhirnya inilah kuartil bawahnya gitu. Nah, untuk kuartil atasnya bagaimana, Kak? Kuartil atasnya sama seperti ini ya, tinggal nanti yang I-nya ini diganti dengan 3 gitu. Nah, mungkin karena ininya, sorry, karena mungkin ininya terbatas ya layarnya, jadi kita coba dulu yang desil deh gitu ya. Ini kan udah pasti tahu ya caranya. Kalau yang ketiga ini berarti kan nanti 3/4 30 plus 1, ya kan? Sorry, oke. 30 plus 1 kan sama 31 ya, ini hasilnya. Jadi 3 kali 31/4, ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Nanti dilihat apakah dia desimal atau enggak. Kalau hasilnya desimal berarti masuk ke interpolasi linear. Kalau enggak berarti nanti dilihat. Misal hasilnya bilangan bulat 11 gitu. Berarti nilai data ke-11 yang mana? Yang ini gitu ya. Misal ya, teman-teman. Misal. Nah, begitu caranya ya untuk kuartil. Nah, sekarang masuk ke desil gitu. Biar teman-teman juga mengerti perhitungannya gitu. Bukan kuartil aja. Nah, sekarang yang desil. Nah, yang desil bagaimana? Desil pakai simbol D. Misal kita pakai desil ke-6 gitu ya. Desil ke-6, berarti I-nya diisi 6 kan? Nah, di sini nilai data. Aku pakai singkatan ya, nilai data ke gitu. Nilai data ke I per berapa? Kalau desil berarti pernya 10. Jadi I-nya diisi 6, penyebutannya diisi 10. N-nya berapa? N-nya sama, 30 plus 1. Nah, nilai data ke 6/10 ini berapa?
Atau mau disederhanakan biar nanti perhitungannya gampang boleh, atau tetap juga nggak apa-apa. Misal aku tetap ya. Itu berarti kan nanti dikali ini. Jadi kan 6 kali 31 per 10 gitu ya. Nah, hasilnya tuh adalah nilai data ini tadi kurang ya, ini nilai data ke 75. 7,75. Nah, ini nilai, berarti hasilnya nanti adalah nilai data ke 6 dikali 31 dibagi 10. Nah, aku langsung aja ya, berarti 6 kali 31 dibagi 10 itu adalah 23,25 gitu ya. Sorry. Bukan. Aku melihat jawaban yang salah. Sorry teman-teman. 18,6. Nah, gini loh. 18,6 gitu ya, teman-teman. Nah, ini kan hasilnya juga desimal ya. 18,6 ini. Berarti kita masuk ke interpolasinya. Interpolasinya seperti apa? Sama. Berarti kita lihat nih, ini 18. Berarti X-nya yang diisi di sini adalah X 18. Ditambah D-nya berarti yang 0,6. Terus dikali dengan 18 plus 1. Berarti X 19 dikurangi X 18. Berapa? Data ke-18 berapa? Di mana? Ini. Diisi 8. Plus 0,6. 19 berarti udah masuk ke sini ya. 19. Udah masuk yang... udah masuk yang ke 21 nih ya. Berarti dia masuk ke 9. Berarti 9 dikurangi 8. Sorry. Nah, hasilnya berapa? 8 plus jadinya 8,6. Inilah desil ke-6-nya begitu. Dan berikut dengan yang persentil ya teman-teman. Misal persentil 85 gitu. Berarti nanti 85 per, kalau persentil 85 berarti nanti nilai data ke 85 per 100 dikali 30 plus 1 gitu ya. Dan seterusnya nanti misal nilainya desimal lagi ya berarti ke interpolasi linear lagi begitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke yang data kelompok, boleh dong dikasih konfirmasinya apakah ini sudah jelas, aku boleh lanjut atau bagaimana. Nah, ini kita udah mulai masuk ke data kelompok nih. Oke, bagaimana teman-teman? Mungkin dari Clarissa, Vinaf, Khairur, Evelyn. Aman, aman? Aman, oke. Terima kasih ya konfirmasinya. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Sebelum kita ke soal-soal yang lain gitu ya. Ini kita masuk nih ke ukuran penempatan untuk data yang modelnya data kelompok gitu. Sama, kan kita bahasnya masih ukuran penempatan ya. Jadi sama, ada kuartil, desil, dan persentil. Bedanya di mana? Bedanya di rumusnya tentunya ya. Ini lebih agak advance gitu untuk rumusnya agak ada perluasan gitu. Nah, di sini ada nih rumusnya yang di kotak warna pink ini, dan ada juga keterangan-keterangannya. Yang mana ini seharusnya sudah jelas ya, tinggal dibaca aja gitu. Tinggal kita teliti aja gitu nanti pasti soalnya gitu. Nah, Q1 ini adalah kuartil keberapanya, QI ya, sorry. Terus LI-nya itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Jadi kalau di data kelompok kita pakai tepi bawah kelas. Nih. Jadi ada tambahan lagi nih. Kalau tadi nggak ada tepi, kita nggak usah pakai tepi bawah, tepi atas. Kalau sekarang kita pakai tepi bawah kelas. Tapi kelas apa? Kelas kuartilnya. Jadi kelas kuartil ke I gitu. Nah, FKQI, aduh panjang banget ya. Itu adalah frekuensi kumulatif
sebelum kelas kuartil ke I. Jadi ini sebelum ya, ingat-ingat. Kalau yang panjang ini FKHI itu sebelum kelas kuartil ke I-nya gitu. Frekuensi kumulatif itu yang di jumlah tadi itu ya, teman-teman. Yang kalau yang di contoh soal sebelumnya itu yang paling kanan gitu ya. Kemudian ada FQI ya. FQI itu frekuensi kelas kuartil ke I-nya. Terus N banyak data, P kecil itu panjang kelas, jadi ada tambahan ini juga, panjang kelas, kita pakai panjang kelas, dan I-nya ini adalah I yang berjalan, yaitu dari 1 sampai 3. Begitu. Kemudian desil juga sama. Bedanya cuma di sini. Ini 4, ini 10. Lagi-lagi bedanya cuma di penyebutnya ya. Untuk yang lainnya sama begitu ya. Nah, dan ini untuk I-nya berjalan sampai 9. Ada tambahan sedikit juga selain perbedaan penyebut. Nah, di sini ada keterangan bahwa pada data berkelompok, kelas desil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I per 10 dikali N-nya. Gitu. Bagaimana itu maksudnya, Kak? Nanti aku bantu jelaskan waktu nanti di contoh soalnya ya, teman-teman. Intinya kelas desil ke I atau ya benar, kelas desil ke I itu adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I per 10 N-nya gitu. Jadi kelas desil ya, kelas desil. Kalau tadi kalau ini kelas kuartil gitu ya. Nah, ini kelas desil. Jadi bedanya cuma di jenis kelasnya dan penyebutnya, begitu ya. Nanti bagaimana kita mengerjakannya, aku akan jelaskan pelan-pelan di contoh soal. Nah, di persentil juga seperti itu. Bedanya cuma yang di penyebut ini, di penyebut ini bedanya, oke, di penyebut, dan ini kelas persentil gitu. Dan I-nya berjalan sampai 99. Ini untuk menentukan kelas persentilnya. Gitu ya. Oke. Oke. Sebentar. Aman ya? Nah, mulai masuk nih ke contoh soal. Nah, tadi aku udah sebutin nih gimana nanti perhitungannya. Kita akan membahasnya langsung di contoh soal. Oke, aku agak naikin dikit biar ada space. Aku mau ganti warna jadi orange gitu ya, biar berbeda-beda gitu, biar enak belajarnya. Oke, kita mulai ke yang kelompok ya, teman-teman. Itu bagaimana? Bagaimana, Kak? Ini kok sulit ya? Kok udah mulai rumit? Enggak, teman-teman. Ini tuh nggak sulit. Cuman memang agak lebih banyak yang harus dihitung gitu ya. Nah, di sini contoh soalnya sudah ada tertera keterangan yang diketahuinya di tabel ya. Ini kelas interval-intervalnya. Ini adalah frekuensi dari tiap-tiap kelas interval dan ini adalah frekuensi kumulatif. Di sini juga sebenarnya sudah dijelaskan, sudah ditunjukkan maksudnya bahwa ini adalah kelas kuartilnya, ini kelas persentil, ini kelas desil ke-7 dan kelas kuartil atas. Gitu ya. Banyak datanya juga sudah diketahui, yaitu 50. Oke, misal kita mau cari kuartil Q1 atau kuartil bawahnya dulu aja gitu ya. Nah, bagaimana tadi rumusnya kalau yang kuartil untuk data kelompok gitu? Kita menggunakan rumus ini. Sebentar, QI ya benar. Atau langsung aja ya. Langsung aja Q1 gitu. Sama dengan kita cari dulu kelas kuartil bawahnya yang menggunakan data tunggalnya dulu ya, supaya lebih mudah gitu, biar kita tahu kelas intervalnya yang mana untuk kelas.
pertama, aku ulangin. Langkah pertama, kita menggunakan rumus untuk yang data tunggal dulu. Aduh, gimana tuh maksudnya, Kak? Gitu. Nah, ini tuh gini, teman-teman. Jadi, Q1 itu kita cari nilai data ke kan satu nih, berarti kan satu. Ini berjalan ya ininya. Nanti kayak kalau cari Q3 ya berarti diganti 3. Ini 1/4 dikali N dulu. Jadi kita untuk mencari kelas interval itu seperti bukan data tunggal ya, bukan rumus dari data tunggal ya, tapi untuk mencari kelas intervalnya itu seperti yang ditunjukkan tadi di slide. Aku akan tunjukkan kembali. Yang ini nih. Nah, ini kan untuk yang persentil kan ini. Untuk mencari kelas persentilnya berarti kan nilai data I per 100N. Nah, itu juga begitu. Kita menentukan ini, aku kasih keterangan ya. Ini kita menentukan terlebih dahulu kelas interval. Kelas kuartil. Kelas interval di kuartil gitu ya, maksudnya. Menentukan kelas kuartil gitu. Kuartil 1 ya berarti ini. Di sini ada indeks 1 gitu. Nah, nanti kalau misalnya yang kelas kuartil ketiga ya berarti nanti 3/4N gitu ya. Nah, ini bagaimana nilai data ke 1/N berarti nanti 1/4 dikali 50 dulu gitu. Hasilnya berapa? 50 dibagi 4. 50 dibagi 4 tuh berapa? 50 dibagi 4 itu hasilnya adalah 12,5. Berarti kita lihat terlebih dahulu nilai data ke 12,5. Ini adalah kelas kuartilnya. Ya, kelas kuartilnya ada di kelas ke-12, nilai data ke 12,5. Nah, nilai data ke 12,5 itu di kelas interval yang mana? Kita lihat. Ini 6. 6 ini udah 14. Berarti kan ada di sini kan? Di bawah 14 kan berarti masuk ke kelas ini kan? Kelas berapa? 64 sampai 76. Berarti kelas kuartilnya adalah 64 sampai 67. Kelas kuartilnya, begitu ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari tepi bawahnya gitu. Nah, tepi bawahnya tuh yang mana, Kak? Gitu. Nah, ini ada di dua pertemuan sebelumnya. Jadi yang nggak hadir atau tidak melihat, mungkin kalau ada rekamannya tidak melihat rekaman, ya nggak tahu. Nah, bagaimana tepi bawahnya dicari? Ini kan tadi L ya, tepi bawah. Bagaimana kita mencari tepi bawah? Tepi bawah itu adalah nilai paling kecil itu dikurangi 0,5. Itu tepi bawah ya. Kalau tepi atas kita cari nilai terbesar di kelas intervalnya, terus ditambah 0,5. Nah, itu sedikit recall. Jadi, untuk tepi bawah berarti berapa? 64 dikurangi 0,5. 64 dikurangi 0,5 adalah 63,5. Berarti untuk L-nya adalah 63,5. Gitu. Nah, 63,5 itu setelah kita ketemu nih nilai tepi bawahnya, kita cari atau kita langsung aja deh masukin di rumus yang panjang itu ya. Itu berarti Q1 itu sama dengan L tadi ya, plus 1/4 N, ini tadi kurung, dikurangi FKQI. I-nya berarti 1 di sini, per FQ1 gitu ya. Ini F kecil ya, aku bikin besar supaya indeksnya juga bisa kelihatan. Dikalikan dengan panjang kelas gitu.
L-nya berapa? L-nya 63,5. Tadi kita sudah ketemu ya. Kemudian 1/4N itu adalah 12,5. Tadi kan sudah di sini 12,5. Dan dikurangi oleh tadi FKQI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya gitu ya. Berarti sebelum kelas kuartilnya yang ini, berarti kelas sebelumnya adalah yang 60 sampai 63 ini. Berarti frekuensinya yang 6 begitu. Jadi kita isi 6 per frekuensi di kelas kuartilnya. Frekuensi di kelas kuartilnya ada berapa? Ada 8. Bukan yang 14 ya. Beda. Kalau ini kan FK, berarti frekuensi kumulatif. Kalau yang ini kan F aja, berarti frekuensi kelasnya gitu, bukan frekuensi kumulatif dari kedua kelas gitu. Jadi yang 8 kita pakainya. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 4. 4 dari mana, Kak? Ini dari sini. Sebenarnya bisa ambil dari yang mana aja. Misal ambil dari sini, berarti kan 63 dikurangi 60 di plus 1. Ini panjang kelas tuh rumusnya gitu ya, teman-teman. Berarti batas atas dikurangin batas bawah ditambah 1 gitu. Batas atas kan yang 63 ini. Dikurangin batas bawahnya 60 ditambah 1. Kan hasilnya 3 plus 1 jadi 4 gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya ini 63,5. 12,5 dikurangin 6 dibagi 8. Hasilnya berapa? Ini 12,5 itu dikurangi 6 hasilnya ini aku langsung aja ya teman-teman, 12,5 dikurangi 6 itu nanti dikalikan dengan 4 diper 8 gitu. Jadi langsung misal 12,5 dikurangi 6 ini kan hasilnya ada 6,5. 6,5 nanti dikali 4 gitu kan. Jadi hasilnya adalah 26/8. Ini kita soalnya layarnya atau tempatnya ini terbatas ya, jadi aku langsung aja. Nih, terus tinggal dikali deh. Ini dikali ini, kok dikali? Kan ini ada tambah. Sorry ya teman-teman. Oke, jadi ditambah ya, bukan dikali. Jadi nanti tinggal ditambah deh. Ini ini dibagi dulu, tapi 26 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3,25. Jadi nanti ditambahkan dengan 63,5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 66,75. Jadi inilah kuartil atas atau kuartil pertama dari data ini, data kelompok ini, gitu ya. Tuh. Kemudian misal, oke, kita gini. Nah, kita kan butuh space ya, teman-teman. Jadi kita bagi space-nya dulu. Misal, kita mau cari inilah langsung ya, kita ke persentil inilah langsung ya. Kita cari persentil ke ini, di sini kan ada 48 nih. Kita berarti samain aja. Misal kita juga cari persentilnya 48 gitu. Persentil 48. Kita cari apanya dulu? Kelas. Kalau ini kelas kuartil, berarti kita cari dulu kelas. Benar deh, gini aja. Terus kita tulis di sini menentukan kelas persentil. Bagaimana caranya? Itu adalah nanti I per 100 dikali N. I-nya 48 per 100 dikali dengan N-nya itu 50. Berapa hasilnya? Ini tinggal dicoret. Ini bisa dicoret. Atau, coret gini aja ya. Nah, lebih gampang. Jadi kan ini 1, ini 2, jadinya 48 dibagi 2. Berapa tuh? 48 dibagi 2. 24. Jadi nilai data ke 24 ya kelas persentilnya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan deh di rumusnya.
P48 sama dengan, sama ya dengan ini, cuma beda di ini aja. Jadi aku langsung aja L-nya, tapi L-nya beda. Kita lihat di kelas persentilnya tuh kelasnya mana? 68 sampai 71 kan? Karena kan dia ada di nilai data ke-24. Berarti kan masuk yang di sini, berarti kan masuk ini. Nah, batas bawahnya berarti 68 ini dikurangi 0,5 dulu. Berarti hasilnya adalah 7,5 ditambah ini berarti jadinya 48 per 100. 48 per 100. Dikali N itu jadi, gini aja langsung ya. Kan tadi sudah. Kan sudah nih di sini. Sama aja kan itu hasilnya nanti. 48 per 100 dikali 50 kan. Jadi langsung aja aku isi 24 gitu ya teman-teman. Minus FKPI berarti kan. Nah, FKPI-nya itu yang mana? Kita lihat kelas persentilnya ada di sini. Berarti yang sebelumnya yang kelas ini. Tapi yang dilihat yang mana? Bukannya 8, tapi yang 14 karena FK itu. Jadi 14 per, kalau di sini FQ1 berarti kalau yang dipersentil adalah FPI-nya. P-nya berapa? Berarti P48. Frekuensinya berapa? 12. Dikali panjang kelas. Panjang kelasnya berarti sama ya, sama yang ini tadi, 4. Tinggal dihitung deh, 67,5 plus ini sama ini hasilnya 10. Dibagi 12 dikali 4, berarti kan 40. Ya kan, 10 kali 4 dulu, dibagi 12. Atau misal 10 bagi 12 juga bisa. Habis itu dikali 4. Ini 40 per 12. Hasilnya 67,5 ditambah dengan 3,33. Ini nilai asumsi dari ininya ya, maksudnya setaranya gitu ya, desimal setaranya itu 3,33. Kemudian tinggal dijumlah dengan 67,5 tadi, hasilnya 70,83 gitu. Jadi nilai persentil ke 48 dari contoh soal ini adalah 70,83 gitu. Oke. Kita mulai masuk nih ukuran penyebaran data. Sebelumnya aku mau tanya apakah masih aman atau ada yang perlu diulang. Oke, dari Vino udah kasih reaction-nya. Jempol gini berarti aman ya. Ya, aku izin untuk melanjutkan dulu ya, melanjutkan kembali. Kita ganti yang hitam lagi supaya nanti yang berwarna untuk mengerjakan aja. Oke, kemudian kita masuk ke ukuran penyebaran. Setelah kita belajar tentang kuartil, desil, dan persentil, kita masuk ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu disebut juga dengan ukuran penyimpangan atau ukuran varian atau variabilitas data, udah pasti ya, seperti namanya, yang ada di sekitar pusat data atau rata-rata data atau mean data. Nah, jadi makin besar nilai ukuran penyebarannya, itu akan makin seragam atau makin dia tuh dikelompokkan di sekitaran rata-ratanya, begitu. Nah, di sini ada nih macam-macam dari ukuran penyebaran datanya, yang mana mencakup jangkauan antar kuartil, ini harusnya gabung, varian atau ragam, dan simpangan baku. Ini kurang ya, ada juga simpangan rata-rata. Jadi sebelum ke varian dan simpangan baku, ada juga simpangan rata-rata dan simpangan antar kuartil kalau nggak salah. Nah, ini ada di sininya nanti. Kita mulai lagi dari yang datanya data tunggal gitu. Kita belajar
dari awal gitu, dari data tunggalnya dulu supaya kita mengingat kembali dan sekaligus untuk pemantapan konsep kita menuju ke data kelompok. Yang pertama kita bahas jangkauan dan jangkauan antar kuartil atau biasa disebut juga hamparan gitu ya teman-teman. Di sini sudah ada penjelasannya bahwa jangkauan itu mengukur seberapa jauh data-data tersebut tersebar gitu. Jangkauan atau range atau rentang biasanya disimbolkan dengan R besar. Nah, ini itu kita sudah sempat bahas di pertemuan yang sebelumnya juga yang tentang representasi dan interpretasi data. Jangkauan itu adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Ini ya rumusnya. Kemudian, ini ada ininya, pengertiannya. Kemudian ada juga jangkauan antar kuartil atau disebut hamparan. Itu apa? Nah, itu hamparan itu adalah selisih. Jadi jangkauan dan hamparan itu sama-sama selisih ya teman-teman. Tapi bedanya kalau hamparan itu antara kuartil ketiga atau kuartil atas dengan kuartil pertama atau Q1. Ini rumusnya seperti ini. Jadi nyambung kan? Tadi kita belajar dulu nih kuartil itu apa, dia dibagi berapa, desil itu apa, persentil itu apa. Nah, ini tujuannya kita mempelajari tentang ukuran penempatan atau ukuran letak dulu sebelum ukuran penyebaran, karena di sini dibutuhkan nih Q1 dan Q3 dan Q1 untuk mencari hamparan atau jangkauan antar kuartil gitu. Mungkin aku langsung lanjut. Ini masih agak banyak ya. Kemudian ada simpangan kuartil dan simpangan rata-rata. Simpangan kuartil itu setengah kali jangkauan antar kuartilnya. Jadi bisa pakai langsung ini kalau misal udah ketahuan hamparannya berapa, atau nanti kalau belum ya berarti nanti tinggal setengah dikali selisih dari Q3 dan Q1. Nah, simpangan rata-rata apa? Simpangan rata-rata itu adalah penyebaran data yang menunjukkan selisih suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi terhadap nilai rata-ratanya ya. Ini ada fungsinya juga, bisa dibaca. Ini sudah cukup jelas, jadi kita langsung masuk ke rumusannya. Dan di sini ada rumusannya, mungkin agak kecil, jadi aku perbesar dulu. Oke, terlihat tidak ya kalau di sini? Oke, terlihat harusnya. Nah, ini rumusnya biasanya simpangan rata-rata dirumuskan dengan SR. Gitu. Nah, di sini ada, ini sigma ya teman-teman. Jadi ini berjalan gitu, bukan berjalan. Jadi dia penjumlahan. Sigma itu adalah dijumlahkan gitu. N-nya itu adalah banyaknya datanya. I-nya itu yang berjalan dari 1 sampai datanya itu berapa, ya kan? Banyak datanya itu berapa. Jadi misal datanya 30 ya berarti nanti I1, 2, 3 sampai 30. Nah, ini kalau simpangan rata-rata rumusnya pakai tanda mutlak gitu. Tanda mutlak itu apa? Teman pasti tahu kan kalau tanda mutlak itu nanti apapun hasilnya, baik hasilnya positif ataupun negatif, itu kalau dimutlakan jadinya tetap positif. Nah, di sini ada XI ya, XI itu apa nilai data keberapanya gitu ya. Misal kayak nilai data ketiga itu berarti 6, misal 6 gitu ya. Berarti nanti diisi 6 dikurangin X bar. X bar itu adalah rata-rata data. N-nya itu banyak data. Nah, ini apa? Ini sebenarnya sama aja konsepnya, cuma ini jika XI-nya itu muncul dengan frekuensi tertentu. Ini itu kalau misal datanya tuh nilai datanya tuh beda-beda. Gitu. Kalau yang ini itu misal kalau suatu nilai datanya itu memiliki frekuensi lebih dari 1 gitu. Biasanya disimbolkan dengan gini. Tapi sebenarnya sama aja kok konsepnya gitu. Cuman dia sigma-sigma gitu. Jadi perlu dijumlahkan. Kemudian kita masuk, oke sebentar. Nah, kita masuk ke sini, ragam atau varian, dan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini juga sudah dijelaskan bahwa dia tuh hampir sama dengan simpangan rata-rata ya. Jadi digunakan untuk mengukur seberapa jauh atau tersebarnya data-data gitu. Untuk rumusannya,
seperti ini sama aja seperti tadi. Nah, jadi aku jelaskan yang ini aja ya, karena konsepnya sama. Dia kan cuma beda di frekuensinya. Nah, untuk ragam atau varian, simbolnya pakai S kuadrat. S kecil kuadrat gitu, sigmanya sama nanti itu dijumlahkan. Berarti maksudnya dijumlahkan itu kayak gimana? Misal kayak nilai datanya tuh, bukan nilai data, banyak datanya tuh ada misal 5 gitu ya, berarti nanti itu gini, X1 dikurangin X bar, ditambah X2 dikurangi X bar lagi, ini kan nah, ditambah sampai nanti X5 dikurangi X bar kuadrat. Nah, perbedaannya sama yang simpangan rata-rata apa? Simpangan rata-rata itu tidak dikuadratkan dan dia pakai mutlak ya. Jadi hasilnya sama-sama positif nih, teman-teman. Nanti hasilnya baik yang simpangan rata-rata maupun yang varian itu sama-sama positif. Kenapa sama-sama positif? Karena kalau yang di simpangan rata-rata tadi itu dimutlakan gitu. Nah, kalau yang ini itu dikuadratkan gitu. Jadi teman-teman, bedanya di situ ya. Tetap positif hasilnya, tapi menuju ke positifnya itu berbeda prosesnya. Kalau yang simpangan rata-rata dimutlak, kalau yang varian ini di kuadrat. N-nya sama, banyak data, X bar-nya sama, rata-rata datanya gitu, rata-rata datanya nanti gitu. Jadi kita perlu juga mengetahui caranya untuk mencari mean gitu ya, teman-teman. Itu penting gitu, dasar-dasarnya gitu. Kemudian ini ada rumusan untuk simpangan baku. Tadi kita sudah simpangan rata-rata, ragam atau varian, kemudian ada simpangan baku. Simpangan baku itu dirumuskan dengan S. Nah, sama nih, S kecil sama ini, bedanya apa? Tuh, sama kan? Sama kan? Bedanya cuma di kuadratnya aja kan? Berarti, gampangannya adalah simpangan baku itu adalah akar dari varian, gitu teman-teman. Biasanya bisa dituliskan seperti ini, atau biasanya juga bisa dituliskan simbolnya itu adalah S besar, SD, gitu. S besar, B besar, di simpangan baku. Ini rumusnya kalau misal tidak disuruh nyari varian di soal, ya berarti kita mau gak mau harus nyari variannya dulu, karena simpangan baku kan tinggal nanti di akar gitu. Nah, jadi rumusnya sama seperti yang atas gitu. Cuma nanti hasilnya akan diakarkan begitu. Oke, kita mulai masuk ke contoh soal nih teman-teman. Ini udah ada contoh soal nih. Oke, kita mulai masuk ke contoh soal kita untuk data tunggal di ukuran penyebaran gitu ya. Bagaimana ini caranya? Ini adalah praktiknya. Tadi kan sudah penjelasannya ya. Di sini ada nih, kadang kan soalnya juga dalam bentuk grafik ya gitu. Nah, ini di sini sudah ada nih diagram batangnya. Kemudian langsung aja, misal disuruh mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku gitu. Jadi simpangan rata-rata dan simpangan baku gitu ya. Misal disuruh mencari itu. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah apa teman-teman? Lebih baik kalau ini tips dari aku ya, atau masukan dari aku, lebih baik dibentuk ke tabel dulu biar kita lebih gampang untuk melihat kumpulan datanya gitu. Kalau di sini kan nanti kayak ini kita harus lihat lagi, oh 12, oh ada 7 gitu. Nah kan agak ribet ya, jadi kita bentuk tabel. Bentuk tabelnya seperti apa? Misal gini, aku bentuk di mana ya? Misal di sini ya, misal di bawah sini ya tabelnya. Oke, mohon maaf ya kalau agak jelek gitu. Misal 12, ini kita pakai yang usia dulu ya, 12, 14, 15, 18, 20, aduh terlalu besar tulisanku. Oke, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23 gitu ya. Nah, set di sini kita tulis frekuensinya sekarang. Misal kalau 12 tadi itu 7, 14 berapa? 14 8, 15
6. 15, 6, 18, 4, 25, 21, 4, 23, ada berapa? 23, ada 6. Oke. Kemudian setelah itu, untuk memudahkan, kita cari dulu untuk ininya, teman-teman. Perkaliannya. Nah, ini rumus biasanya kita pakai gini nih. Kalau ini kan untuk X-nya ya. Ini F-nya. Nah, biasanya aku kasih gini, F kali X gitu. Nah, ini tinggal dikali deh. 12 kali ini berapa? 14 kali ini berapa? Udah 12 kali 7 itu berapa? 84. Benar nggak? Ya, betul. Terus 14 jadi 12. Ini jadi 90. Ini jadi 72. Ini jadi 100. Ini jadi 84 dan 138. Oke, lanjut. Duh, miring ya tulisanku ya. Mohon maaf ya, teman-teman. Oke, setelah kita mencari perkaliannya, nah ini memudahkan lagi nih teman-teman. Kalau di tabel, jadi kita buat aja semuanya dulu gitu. Tadi kan kalau yang simpangan rata-rata, kan yang dicari simpangan rata-rata dan simpangan baku ya. Simpangan rata-rata kan kita perlu tahu mutlak dari X, I, min, X barnya kan. Nah, jadi kita cari aja dulu. Kita cantumkan aja dulu di tabelnya supaya lebih mudah gitu nantinya menghitungnya. Berarti kita cari gini aja. X min X bar mutlak gitu ya. Oke, kita cari. Oh, sebelum itu berarti kita perlu mencari X bar. X barnya bagaimana mencarinya? X barnya mencarinya adalah jumlahnya ini nanti dijadikan. Nah, ini dijumlahkan dulu. Yang frekuensinya ini dijumlahkan. Ini jadi berapa jumlahnya? 7, 8, 15, 15, 21, 21, 25, 30, 40 ya. Nah, ini terus ini juga ini juga ya ini juga dijumlahkan. Jumlahkan hasilnya berapa? Hasilnya 84 tambah 12. Hasilnya nanti akan jadi 680. Ini ya teman-teman, ini aku langsung ya, karena kan waktunya kita juga terbatas. Jadi ini nanti dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Ini juga dijumlahkan. Nanti hasilnya berapa? Nah, ini untuk mencari X barnya itu F kali X per F kumulatif. Ini kumulatif. Gini ya, aku kasih gini ya. Jadi F kali X kumulatif dan F kumulatifnya gitu dibaginya. Jadi 680 dibagi 40 berapa hasilnya? Ini 17. Berarti X-nya 17. Nah, kemudian baru kita bisa cari yang ini tadi. Nah, carinya itu satu-satu gitu. X-nya yang X12 ini. Itu berarti nanti 12 dikurang 17. 12 kurangi 17 berapa? 5. Tapi kan min 5 ya harusnya. Nah, karena min 5, tapi di mutlak jadi 5. Positif 5. Gitu ya. Kemudian 14 dikurangin 17. Berarti kan min 3 ya. Berarti jadinya 3. Kemudian lanjut, yang 15 ini jadi 2. Yang 18 jadi 1. Yang 20 jadi 3. Yang 21 jadi 4, yang 23 jadi 6. Nah, nanti bantu cek ya teman-teman, kalau ada yang salah bisa diinterupsi akunnya. Ya, aku cek dulu sebentar.
Apakah ada yang bertanya atau interupsi? Oke, seharusnya masih belum ada ya sepertinya. Oke, setelah itu kita udah mencari nih yang dimutlak. Nah, tadi kita juga disuruh mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku kita juga berarti kita harus mencari varian. Rumus varian tadi itu yang dikurung dan dikuadrat gitu ya. Jadi sekalian aja kita cari gitu supaya nanti lebih memudahkan gitu, lebih memudahkan gitu kan. Nah, ini juga udah kan ketemu, jadi kita tinggal sama kayak yang ini tadi ya, tapi nanti dikuadratkan gitu. 12 dikurang 17 kan 5 kuadrat jadi 25. Nah, pada dasarnya berarti kan tinggal yang ini aja tinggal dikuadratin gitu kan. Berarti 3 kuadrat jadi 9. 2 jadi 4. 1 tetap 1, 3, 9, 4, 16, 6, 3, 6. Oke, udah. Nah, ini nanti perlu kita jumlahkan juga, teman-teman. Karena kan tadi pakai sigma ya rumusnya, nanti jumlah. Misal kita langsung jumlahkan aja. Yang ini 5 ini 5 tambah 3 8 8 10 10 11 11 14 jadi 24. Benar tidak hasilku menjawab? Kalau yang ini 25 tambah 9 oke 3 4 38 9 48 jadi 142. Benar tidak? Oke, sekali lagi ya. 5 tambah 3 jadi 8. Tambah 2, 10. 11, 11, 14, 14, 18, 18 sama 6. Ya, benar, 24. Kita tambahkan. Apakah nanti dipakai atau tidak? Kita lihat. Kita jumlahkan aja dulu. Ini sudah ya tabelnya. Nanti tabelnya bisa lebih diperbagus ya, teman-teman. Ini kan sulit ya, ini menulis di laptop. Jadi begitulah agak cakadul gitu ya. Kemudian ini kita disuruh langsung kita masuk nih ke simpangan rata-rata. Kita cari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata tadi rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti ini. SR sama dengan sigma N. N-nya pakai yang mana? N-nya banyak datanya. Atau oke, sebentar. Aku cek dulu dia N-nya pakai. Oke. Oke, simpangan rata-rata itu sigma N I sama dengan 1. N-nya banyak datanya ya di sini. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya 7. Bukan banyaknya data gitu ya. Tapi banyak jenis data. Gimana ya jelasinnya ya? Ya, ini kan jenisnya ya. Maksudnya kelompoknya gitu ya. Kelompok yang umurnya 12, kelompok yang umurnya 14, kelompok yang umurnya 15 gitu. Ya kan? Jadi totalnya ada 7 macam data gitu ya. Kan banyak data sebenarnya. Sorry ya. Jadi kebiasaan N itu banyak data jadi agak rancu. Oke, N-nya tadi apa ya? Banyak macam datanya ya. Ini bisa dilihat ini ada 7 kalau di sini. Oke, kita masuk berarti sigma 7 I-nya sama dengan 1, karena berjalan dari 1 sampai banyak datanya. Kemudian F I, gini ya kalau nggak salah tadi ya, dikalikan dengan X I min X bar. Dibagi dengan, nah karena ini kan frekuensinya frekuensi tertentu, jadi kita pakai sigma lagi. Sigma tadi yang sigma di bawah itu sama 7.
ininya I-nya sama 1 FI doang. Kalau yang ini, oke. Gimana hasilnya? Hasilnya kita lihat. Kan ini sudah ada nih. Di sini. Yang diperlukan apa aja? FI, misal FI dikali dengan XI min Nah, ini satu per satu ya jadinya, teman-teman. Karena kan ini penjumlahan. Jadi FI-nya misal F1. F1 kan 7. Berarti nanti 7 X1. Ini tadi sudah ada titiknya belum? Oke, ini titik ya. X1 min X bar. Berarti ini salah ya tadi, teman-teman. Yang ini berarti tidak perlu dijumlah. Karena dia kan harus dikalikan lagi dengan yang ini dulu. Nanti misal X1-nya itu 12. Jadi nanti 12 kurang ini berarti pakai yang ini ya langsung ya, 5. Jadi nanti ditambah 7, mesti nanti ditambah 8 X2 dan begitu seterusnya sampai data paling terakhir itu 6 ya. Berarti 6 bukan kurung. Mutlak X. Nanti diperlengkapi sendiri ya teman-teman. Ini aku memberikan gambarannya aja gitu untuk langkah-langkah pengerjaannya begitu ya. Jadi itu kita pakai yang mana tadi? 6 ya. Yang 6 berarti pakai yang X7. Min X dibagi ininya FI-nya. Ini berapa? I-nya adalah ini kan sigma, berarti kan sama dengan yang penjumlahan ini tadi gitu ya, sigmanya. Jadi kan FI kan adalah frekuensi setiap datanya gitu. Nah, ini berarti kan nanti dijumlah sama aja dijumlah kan, sigma kan dijumlah. Jadi kan dijumlah. Tadi hasilnya 40. Berarti di sini nanti adalah 40. Langsung aja ya. Duh, kok kayak 6. Sorry. Gini ya teman-teman, maaf ya. Nah ini berarti nanti tinggal diisi deh. 7 dikali 5 ditambah 7 kali 5 ditambah 8 kali 3. Dan begitu seterusnya sampai dengan 6 dikali X ke-7 itu X ke-7 23 X ke-7 kurang berarti pakai yang ini ya, pakai yang 6 ini ya. Yang oke, ini kebetulan dikali 6. Kebetulan sama ya, frekuensi FI-nya sama si hasil ininya sama. Kemudian dibagi 40. Nah, kebetulan aku udah menghitung nih teman-teman. Nah, nanti teman-teman menghitung sendiri ya. Jadi kita cocokkan. Nah, tadi setelah aku hitung, itu hasilnya adalah 142. Nah, nanti dibagi 40. Hasilnya adalah 3,55. Inilah simpangan rata-ratanya. Kecoret. Aduh. Ini ya teman-teman hasilnya. Nah, kita ketemu deh simpangan rata-ratanya. Jadi, hal pertama yang perlu dilakukan yang paling penting adalah tabelnya ini dulu aja teman-teman gitu. Kita list dulu, kita daftar X-nya itu ada apa, berapa aja. Ini ada ini. Terus frekuensi tiap datanya itu berapa. Nanti misal bisa kayak yang ini sama di sini ditulis ini hasilnya berapa 40 gitu ya. Terus perkalian dari data dan frekuensinya nanti terus dijumlah untuk fx kumulatifnya itu berapa, kemudian cari yang barnya dulu dan kok bar,
Cari yang mutlaknya dulu untuk simpangan rata-rata dan yang kuadrat, bentuk kuadratnya dulu. Kuadratnya untuk varian atau ragam dan simpangan baku gitu. Untuk memudahkan gitu. Dan jangan lupa untuk yang ini yang di kuadrat X min X bar kuadrat ini itu dijumlahkan gitu. Ini biar memudahkan gitu teman-teman. Nah, kita masuk nih ke yang simpangan baku gitu. Simpangan rata-rata udah, sekarang simpangan baku. Simpangan baku caranya gimana? Ya, yang pertama kita harus cari mau nggak mau kita harus cari variannya atau S kuadratnya. Gimana rumusnya? Rumusnya menggunakan yang kita bahas tadi gitu ya. Bahas tadi pakai sigma, N-nya sama 7, I-nya sama dengan 1, F I dikali dengan X I dikurang bar kuadrat per sigma 7 I sama dengan 1 FI-nya. Berapa hasilnya ini? Itu teman-teman bisa pergunakan langkah yang seperti ini tadi. Karena nanti misal berarti itu FI-nya, kalau mau ditulis manual dulu ya, gitu. Maksudnya bukan nulis manual, nulis secara detailnya dulu. Mungkin kan teman-teman juga nggak bisa nih langsung gitu kan, kita perlu pelan-pelan gitu kan. Nah, jadi ditulis aja langkah per langkahnya gitu. Jadi misal F1 nanti sama kayak yang ini, sama yang kayak yang atas. Sama kayak yang atas ini, tapi bedanya kan di ini ya, di kuadrat. Jadi nanti 7 X1 X bar kuadrat plus sama ya sampai ke 6 X1 kuadrat gitu. Dibagi ini sama-sama dibagi 40. Sorry ya, dibagi 40. Gitu. Nah, nanti pakainya bisa yang ini 7 kali ini kan udah ada 25 ditambah 6 dikali sama yang ini tadi 36, berarti 6 kali 36 dulu. Per 40. Nah, nanti hasilnya itu adalah 600, teman-teman, setelah dijumlahkan. Dibagi 60, dibagi 40. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 15. Ini masih varian, masih ragam ya. Jadi ini masih ragamnya. Bagaimana yang simpangan baku? Simpangan baku gampang deh, tinggal di akar. Nah, ini setara dengan akar 15 itu biasanya setara dengan 3,87. Jadi inilah simpangan bakunya begitu teman-teman. Oke, bisa dipahami? Apakah ada yang ditanyakan? Kita mau ke data kelompok nih. Ini hampir selesai kita untuk pertemuan kali ini. Masih aman teman-teman? Kalau aman bisa dikasih di chat atau kasih reaction. Reactionnya bisa yang gini. Atau di chat Meet, di kolom chat bisa supaya gampang aja kasih angka 1 gitu kalau udah aman. Ya, aku tungguin nih.
Boleh kasih reaction, boleh kasih angka satunya untuk di chat. Biar kita bisa segera masuk ke data kelompok nih, penyebaran yang data kelompok. Oke, 1 dari Evelyn. Aman ya, aman ya. Aman nih berarti ya. Lepas ya. Berarti ini kita masuk ke sini sekarang. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada data tunggal, berarti juga ada data kelompok, begitu ya. Dan sama untuk penyebaran, pada dasarnya sama. Ada simpangan rata-rata, ada varian, ada simpangan baku, gitu. Mungkin di rumusnya aja gitu ya. Nah, terus Kak, tadi kita kan juga bahas ini simpangan kuartil, itu gimana caranya kalau data kelompok atau jangkauan itu gimana? Ya, hampir sama sih rumusnya, jadi kenapa makanya aku tidak tulis lagi gitu ya. Kalau yang jangkauan antar kuartil untuk data kelompok ya berarti kan kita nanti tinggal cari aja kan Q3 pakai rumus yang data kelompok, Q1 pakai data kelompok, pakai rumus yang data kelompok, kemudian cari selisihnya. Itu. Jadi tetap sama. Nah, untuk yang jangkauan berarti misal jangkauan kan X max min X min ya kalau di tata tunggal. Nah, kalau di data kelompok tadi mana ya yang ada contoh. Nah, ini di data kelompok berarti nanti tinggal ini tinggal lihat data terbesar dan data terkecil. Nah, tinggal cari selisihnya itu nanti jadi jangkauan range gitu. Nah, kemudian untuk yang ini bagaimana juga ya ini berarti tinggal nanti ya Q3 selisih dari Q3 Q1-nya nanti dibagi 2 gitu aja gitu. Bedanya kan data kelompok di rumus kuartilnya ya kalau gitu. Nah, kita langsung bahas aja ke yang ini. Kalau gitu, karena kan sama aja tuh yang jangkauan dan segala macamnya, yang dasar-dasar. Nah, ini masuk ke simpangan rata-rata. Ini sebenarnya rumusnya sama ya. Tapi dia pakai rumus yang dia frekuensi tertentu kalau di data tunggal gitu. Jadi sama aja sebenarnya basicnya gitu. Ini juga sama. Nah, ini untuk yang ragam atau varian, ini untuk yang simpangan baku. Tapi ada bedanya nih teman-teman. XI-nya di sini itu ada keterangannya nih. Dia itu nilai tengah. Sorry. Dia tuh nilai tengah teman-teman. Jadi XI-nya bukan lagi ke data tunggal masing-masingnya, tapi titik tengah dari masing-masing. Jadi bukan data asli gitu yang dipakai, bukan nilai data asli gitu, tapi yang dipakai adalah nilai dari titik tengah data tersebut gitu, pada kelas interval ke I gitu. Makanya itu banyak kelas interval. Nih, nanti di sininya, juga di isinya. Gitu ya, teman-teman. Ini juga gitu berarti. Ini pakainya titik tengah. Tuh. Oke, supaya nggak bingung, supaya lebih ada pandangan yang lebih jelas, kita masuk ke contoh soal saja ya, teman-teman. Contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Ya, ada tabelnya, jadi lebih gampang. Kalau udah bentuk tabel, itu menurutku lebih mudah. Karena bentuk tabel itu bentuk yang paling gampang untuk dibaca gitu oleh pengguna atau user atau pelajar seperti kita ini gitu. Nah, sama halnya dengan contoh soal yang tata tunggal tadi, kita list dulu gitu. Listnya bagaimana? Listnya kita cari tadi kan kalau yang data tunggal XI-nya yang langsung nilai data aslinya kan. Nah, sekarang bedanya kita cari kita daftar dulu. Maksudnya kita bikin list-listannya dulu gitu. XI tadi apa? XI adalah nilai tengah atau titik tengah. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, aku kasih gini. XI-nya titik tengah atau nilai tengah dari mana? Dari kelas interval. Jadi kita lihat di sini. Dari kelas interval 31 sampai 35 itu berapa nilai tengahnya? Titik tengahnya di antara 31 sampai 35 itu berapa?
Ada yang mau bantu jawab? Biar kita ada interaksi nih dikit-dikit nih teman-teman. Supaya pembelajaran kita lebih seru. Berapa? Di antara 31 dan 35, apakah ada yang tahu? 31, nih aku urutin nih. 31, 32, 33, 34, 35. Berarti dari 31 ke 35, nilai tengahnya tadi berapa? Oh, berapa? Apakah ada yang mau membantu menjawab? Oke, mungkin masih berpikir. Jadi, kalau begitu aku bantu untuk yang pertama ini, ya. Mungkin sambil bawa juga, nggak apa-apa ya. Karena kita juga ini sudah semakin malam, mungkin jadi teman-teman juga udah mulai capek. Tapi aku harap teman-teman bisa tetap menyimak ya bersama-sama dengan aku untuk kita sama-sama belajar nih tentang statistika, khususnya untuk materi kali ini gitu. Nah, bagaimana ini nilai tengahnya? 31 tadi yang udah aku jelasin, kan 31, 32, 33, 34, 35. Berarti yang nilai tengahnya ini berapa? 33 gitu ya. Kemudian 36 sampai 40 berapa? 38. Kemudian ini ada 43. Kemudian setelah 43 ada 48. 48, 51 sampai 55 adalah 53. 56 sampai 60 itu berapa ya? 56, 57, 58 ya? Oke, betul. Sekalian sambil ngecek di catatanku juga. Kemudian setelah kita ketemu nilai titik tengahnya ini, kita kalikan nilai titik tengah ini dengan frekuensinya. Gitu teman-teman. Aku kasih misal mudahnya gini ya. Nah, ini coret-coretan aja. Mungkin teman-teman ada mau dikasih yang lebih gampang untuk teman-teman ingat, ya nggak masalah. Ini X kali F-nya gitu ya. Berarti 4 kali 33, 8 kali 38, berikut sampai dengan 5 kali 58. Itu hasilnya berapa? Nah, ini 4 kali 33 itu hasilnya 32. Kemudian 304. 40, sorry. Salah. 4, 30. 15 kali 48 itu 7, 20. Ini hasilnya 424 dan 290. Ya, ketemu. Kemudian selanjutnya, seperti yang tadi di contoh soal sebelumnya, kita list atau kita daftar, kita hitung masing-masing untuk yang mutlak dulu gitu. Kemudian nanti yang kuadrat. Ini bukan satu ya, tapi nilai tengahnya. Nah, gitu. Oke, untuk yang ini berarti dari yang ini dibagi dengan rata-rata. Tapi kita belum tahu nih rata-ratanya berapa. Gimana nih, Kak? Kita cari dulu rata-ratanya berarti. Rata-ratanya kita dapat dari sini. Frekuensinya kita jumlah. Ini hasilnya berapa? 4, 12, 12, 12, 25, 13. Ini jadi 25, 25, 25, 30 ya. 25 tambah 25, 50. Sorry. 50. Kemudian ini kita jumlah. Ini untuk pembilangnya gitu, rata-rata. Ini X rata-rata X bar itu sama dengan ya kayak tadi ya rumusnya aku kasih sama X kali F kumulatif dibagi sama F kumulatif. Nah, ini dijumlah hasilnya nanti akan menjadi 2.300. Oh, gitu. Nanti kalau misal salah teman-teman interupsi saja, berikan yang pembenarannya begitu ya teman-teman.
Oke, aman ya. Kemudian kita masukkan deh, kita cari deh ini. Kan ketemu nih, sudahan nih. Bagi 50, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 46 gitu. Jadi X-nya adalah 46. Kemudian barulah kita cari yang ini. Gimana caranya? Ya tinggal 33 dikurangi 46. Itu berapa? 33 kurangi 46 kan minus 13. Nah, minus 13 dipositifkan karena mutlak jadi 13. Kemudian 38 sama 46 itu jadi 8 karena mutlak. Terus 43 sama 46 jadi 3 karena mutlak. 48 sama 46 ini sudah positif, jadi langsung aja 48 kurangi 46 adalah 2. 53 sama 46 itu jadi 7. 58 sama 46 jadi 12. Oke, sudah. Kemudian kita masuk yang ke kita masuk ke sini dulu kali ya. Nanti baru kita cari yang perkaliannya. Tadi itu kurang ya teman-teman. Sebenarnya harusnya ada gininya teman-teman. Biar mudah gitu kan. Oh, terlupa teman-teman. Nah, harusnya tuh ada gininya juga. Tadi kan ada tanda ininya kan buat yang sigmanya itu untuk mengisi yang sigma. Nah, nanti kita isi juga deh. Sebelum itu, kita isi ini dulu aja. Isinya berarti sama ya. Atau lebih mudahnya dari ini aja dikuadratkan gitu ya. Jadi, ini jadi, sorry, salah. Ini jadi 13 itu kalau kuadrat jadi 676, 8 jadi 64, ini 9, ini 4, ini 49, ini 144. Oke, benar. Oh, ini terlalu banyak. Bukan 6. Ini bukan ini ya. Ini 196. 169. Sebentar. Kita pakai nah, ini dulu. 169. Maaf ya teman-teman. Salah hitung. Aku melihatnya yang ini tadi. Oke. 13 jadi dikuadratkan 169, 8 jadi 64, 39, 24, 7 jadi 49, 12 jadi 144 gitu ya. Kemudian ini kita isi di sini tadi supaya tuh waktu yang masuk ke rumusnya tuh tinggal masukin jumlahnya gitu loh teman-teman. Nah, ini kita pakai ininya ya, frekuensinya. Jadi nanti 13. Sorry, apakah ada yang Kak, sisa aku sendiri. Wah, private nih. Mungkin teman-temannya lagi mungkin Evelyn ada berhalangan, jadi nggak apa-apa ya, kita berdua ya. Ini sedikit lagi selesai kok. Oke, terima kasih. Enak dong, lebih enak kita private. Oke, aku lanjut ya. Oke, untuk yang F kali X I min X bar ini, kita tinggal kaliin yang ini, kita kaliin yang ini dengan yang ini. Oke, jadi 13 kali 4 itu 52. Aku akan langsung cepet aja. Yang penting tahu konsepnya ya. Jadi yang ini berarti frekuensi dikali sama yang ini gitu ya. Oke, 64 sama 30 sama 30 lagi. 30, 56, kemudian 60. Ini kemudian kita jumlah, karena kan tadi rumusnya sigma ya. Jadi kita jumlah. Hasilnya adalah 292. Kemudian masuklah ke yang ini. Ini sama. Jadi frekuensinya dikali sama yang ini, tapi bedanya ya.
Hasilnya adalah, nah ini baru 676. Nah, 64 sama 8 jadi 512. Kemudian 90, 60, 392, dan 720. Ini juga dijumlah, karena tadi rumusnya juga sigma. Hasilnya adalah 2450. Oke? Kemudian masuk deh kita ke rumusnya. Misal, tadi kita sudah cari nih. Kemudian kita mau cari nih yang simpangan rata-rata dulu. Simpangan rata-rata tadi bagaimana rumusannya? Simpangan rata-rata itu kan sigma dari yang ini, sigma dari yang ini diper banyak frekuensi kumulatif gitu ya. Jadi ini dibagi sama yang ini nanti. Jadi langsung kalau sudah kita list atau kita bentuk pengerjaannya itu dalam bentuk tabel, itu memudahkan sekali gitu. Jadi di sini kan tinggal gini. Tuh, jadi tinggal gini kan? Karena kan udah kelihatan tuh, ini udah, jadi tinggal masukin. Hasilnya berapa? Hasilnya 5,80. Dan untuk simpangan baku, berarti kita harus cari akar dari ragamnya dulu lah. Ragamnya ini kita dapat dari yang ini dibagi dengan yang ini. Jadi 2450 dibagi dulu sama 50. Hasilnya berapa? Hasilnya 49. Kemudian 49 ini diakar, jadi hasilnya 7. Maka simpangan rata-ratanya 5,84 dan simpangan bakunya dapat kita 7. Inilah hasilnya gitu. Namanya. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir. Ini aku akan cepat aja, aku akan jelaskan bentuknya aja gitu ya. Jadi kita nggak perlu contoh soalnya dulu. Jadi aku langsung jelaskan bentuknya dan modelnya itu seperti apa dari diagram box plot dan diagram pencar gitu ya. Karena kita waktunya juga semakin malam gitu ya. Oke, untuk yang diagram box plot itu gambarnya seperti ini ya. Bisa dia bentuknya vertikal atau bentuknya horizontal itu juga bisa. Nah, ini maksudnya apa Kak gitu. Nah, ini adalah gambaran dari yang perhitungan-perhitungan yang kita dapat tadi gitu. Nah, ini itu adalah nilai maksimum, nilai minimum kalau yang kiri, yang nilai maksimum ada di sini. Oke, dapat ya. Kemudian ini garis ini kan ini tuh digambar di diagram angka gini apa diagram kartesius ya bilangnya atau di garis bilangan gitu. Biasanya di garis bilangan sih, bukan di bidang kartesius. Misal ada kayak suatu garis bilangan gitu ya. Nah, terus kalian disuruh untuk menggambar box plotnya dari hasil-hasil yang kita dapat tadi gitu. Nah, itu caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Digambar seperti ini, itu ininya garis yang ini itu ngikutin nilai terkecil datanya dan ininya ngikutin X max-nya. Kemudian yang ini adalah Q1, ini Q2, ini Q3 gitu. Nah, ini panjangnya panjangnya ini ke sini itu namanya interquartile range. Itu dari mana? Itu ini sama dengan hamparan sebenarnya ya. Jadi Q3 dikurangi Q1. Tuh. Nah, nanti ini tuh kaitannya nanti sama outlier. Outlier itu adalah data pencar, data yang dia tuh di luar gitu. Nah, untuk menentukan data pencarnya tuh di mana aja sih gitu, apakah dia masih masuk di sini atau enggak, seperti itu. Sebenarnya gambarannya adalah data outliner ini loh, data pencilan gitu ya, bukan data pencar, beda lagi. Nah, tapi konsepnya kurang lebihnya adalah seperti itu. Jadi ini X-nya, ini panjangnya, ini namanya adalah
whisker, nama garisnya ya. Jadi itu adalah penghubung dari data paling kecil ke Q1. Gitu. Oke, ini bisa dibaca sendiri karena ini sebenarnya sudah sangat jelas. Aku menambahkan ini sekiranya takutnya nanti nggak ada waktu dan ternyata benar ya, waktu kita sudah semakin mepet. Jadi aku siapkan ini supaya bisa dibaca sendiri dan bisa ini kok, bisa. Aku berharap banget ini bisa dipahami karena ini udah sangat rinci. Ini contoh soalnya seperti yang seharusnya kita bahas, tapi mungkin akan dibahas di lain waktu aja gitu ya. Tapi secara konsep dasarnya adalah seperti ini. Jadi X-min, ingat-ingat, X-max, terus ini garisnya Q1, Q2, Q3, baru yang ini panjangnya ke Q1 ke Q3 itu adalah hamparan gitu. Oke, kemudian untuk yang diagram chart, bedanya diagram box plot dan diagram pencar itu diagramnya ini ya. Kalau tadi itu pakai namanya garis bilangan, kalau ini pakai yang bidang X dan Y, dua dimensi gitu. Di sini juga sudah dijelaskan dengan jelas digunakan untuk apa dan bagaimana bentuknya. Kemudian dia itu menggunakan dua sumbu, itu sumbu X dan sumbu Y. Dan gunanya apa? Gunanya itu untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antar dua variabel. Jadi ini tuh kalau misal ada dua jenis data gitu. Misal kayak mau mencari hubungan antara usia dan kesehatan gitu, misal usia segini kesehatannya menurun atau udah masih di atas rata-rata gitu misal. Nah, itu kita biasanya pakai diagram pencar untuk tahu gitu. Nah, ini ada keterangan-keterangannya, bentuk diagram dan bagaimana jenis korelasinya, tren datanya itu terbentuk atau tidak, terus interpretasinya juga sudah ada. Ini sudah cukup jelas sih sebenarnya, jadi hanya perlu dibaca dan dipahami gitu dari bentuknya. Kemudian ada latihan sebenarnya, tapi karena waktunya sudah mepet sekali, sudah habis, mungkin bisa dipelajari sendiri untuk latihan soal masing-masing dari teman-teman gitu. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Kita agak racing ya, yang terakhir ini yang box plot gitu. Mungkin Evelyn mau bertanya? Iya ada kok, ini masih terekam kok. Nanti mungkin akan di-share juga sama kakak-kakak dari Matsolve atau mungkin di ini di upload ya di YouTube gitu. Oke. Bagi nomor. Oke, nanti akan aku karena ini rekaman dan takutnya ini nanti di-share ke YouTube. Jadi nanti aku bagikan di PPT-nya aja ya. Jadi untuk kita-kita aja yang terdaftar di Matsolve. Oke? Aku cantumkan. Oh, tuh, dari kakak Ana udah dikasih tahu tuh. Gak boleh bagi-bagi, maaf ya, Evelyn. Oh, tau gini, aku kasih IG-ku aja ya. Kalau IG nggak apa-apa, nanti kita follow-followan. Oke, aku kasih IG aku. Nah, ini IG aku. Nanti bisa di DM aja. Nanti kalau mau nomor WA, kita bisa ini. Terkirim ya, Evelyn. Sudah kan? Oke, mungkin sudah. Kita sudahi dahulu pertemuan malam hari ini. Sebelumnya kita mau dokumentasi. Oke, gak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Evelyn sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dari yang tadi banyak sampai jadi private ya sama aku. Kalau nanti mau lebih private lagi, di lain kesempatan kita pasti bisa berkomunikasi, bisa sambil diskusi gitu tentang pelajaran kita. Oke, kita dokumentasi dulu. Mungkin Evelyn bisa sama-sama kayak aku on kamera sebelum kita mengakhiri banget nih pertemuan kita.
Atau mungkin masih terkendala ininya? Terkendala ini kameranya. Oke, terima kasih sudah mau on cam. Sebentar ya, sebentar aja. Oke, aku hentikan dulu. Aku hentikan dulu share screen-nya sebentar. Oke, dan aku screenshot. Screenshot dulu ya. Siap, kita dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi buat di store ke kakak admin. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih Evelyn sudah menyimak ya, sudah mau join dari awal hingga akhir pelajaran kita pada malam hari ini. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Untuk jadwalnya kita akan sesuaikan dengan jadwal yang ada. Mungkin kalau ada perubahan akan disampaikan oleh kakak adminnya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.